Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fazzain, NPM 200201018, S1 Teknik Informatika semester 5. Jadi saya ingin menjawab soal ujian tengah semester Mobile Programming 1. Soal pertama itu, apa yang diketahui tentang Android? Apa yang Anda ketahui tentang Android? Nah, yang di sini jawaban saya, Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti handphone kita ini atau komputer tablet yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Android merupakan sistem operasi open source, jadi siapapun bisa merubah sistemnya dan mengembangkannya ulang. Kemudian sejarah perkembangan Android. Android itu dimulai didirikan tahun 2003 oleh Andy Rubin, Rich Miner, Chris White, dan Nick Search. Pada saat itu sebuah perusahaan besar yang bertempat di Palo Alto, California. Kemudian diambil alih oleh Google pada 17 Agustus 2005. Ketika sudah diambil alih oleh Google, Google itu sempat menghilangkan jejak sampai pertengahan tahun 2008, dan pada saat 22 Oktober 2008 Google meluncurkan device pertamanya, yaitu HTC Dream yang berbasis Android. Kemudian ini ada perkembangan logo Android. Kemudian ada perkembangan versi Androidnya. Ya, dimulai dari Android versi 1.0, yaitu Astro Boy, Blender, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread. Kemudian ada Android 3.0, Honeycomb. Kemudian Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, dan Pie. Kemudian ada Android 10 atau Q, Android 11 atau Red Velvet, Android 12, Snowcone, dan Tiramisu. Dan ini saya juga tampilkan gambar-gambar logo Android setiap versinya. Kemudian soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, itu struktur project pada Android itu ada pada Android Studio ya. Itu ada Manifest, Java, REST, dan Gradle. Seperti yang saya tampilkan. Di sini saya juga sertakan gambar. Nah, kemudian untuk soal nomor 4, yaitu macam-macam layout Android Studio dan penjelasannya. Yang pertama adalah linear layout. Dengan menggunakan linear layout, setiap komponen atau elemen yang akan digunakan untuk merancang itu bisa disejajarkan dalam satu arah, yaitu cuma bisa horizontal dan vertikal. Kemudian ada relative layout. Kemudian ada frame layout. Jika kita ini ingin membuat layout dengan komponen-komponen yang saling tumpang tindih, maka kita bisa menggunakan frame layout. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya table layout. Untuk merancang layout menggunakan baris dan kolom, kita bisa menggunakan table layout. Tidak akan ada garis, kolom, baris, atau sel yang ditampilkan meskipun namanya adalah table layout. Dan yang terakhir adalah constraint layout, yaitu layout yang baru di Android Studio. Dia merupakan pengembangan dari linear layout. Dengan menggunakan constraint layout, kita bisa membuat tampilan aplikasi Android yang responsif, kompleks, dan powerful. Selanjutnya saya akan menampilkan soal nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan proyek ujian tengah semester saya, mata kuliah Mobile Programming 1, yaitu membuat tampilan user untuk Aisyah Food Court. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang layout di bagian login ya. Ya, layoutnya gambarnya seperti ini. Jadi saya menggunakan constraint layout. Di sini berisi tentang login, ada username, password, dan ini ada tombol login. Kemudian kita bisa connect juga ke Google dan Facebook. Seperti ini codingannya. Ya. Oke.
Kemudian selanjutnya setelah menu login ini, saya akan menjelaskan activity menu atau tampilan menu utamanya setelah kita menekan login atau setelah masuk ke dalam loginnya. Di sini saya menggunakan relative layout. Untuk yang pertama kita menggunakan relative layout untuk membuat tempat pencarian ini. Ya, di sini. Atau bisa juga dikatakan search view. Di sini codingannya. Search bar ini saya taruh di atas sini. Kemudian ada text view untuk di bawahnya untuk yang bagian ayo cobain sekarang ini. Kemudian di bawahnya lagi saya letakkan banner dan juga seperti promo diskon 50%. Setelah itu di bawah banner ini, di sini ada kategori-kategori, ada 6 kategori. Yaitu yang pertama itu ada snack atau untuk makanan ringan. Di sini. Sini codingannya menggunakan image view. Kemudian ada bakso. Nih. Kemudian ada fast food atau makanan cepat saji. Nah, di sini. Sebentar, maaf. Nah, di sini. Kemudian ada coffee. Coffee ini seperti kopi-kopian. Nanti kita akan lihat isi dalamnya. Nah, setelah coffee ini ada juga cold drink atau minuman dingin. Codingannya sama aja. Kemudian ada payment atau untuk metode kita dalam pembayaran di Aisyah Food Court ini. Bisa pembayaran lewat secara digital atau cashless. Kemudian di sini ada tiga menu andalan, ada takoyaki, ada kopi, dan yang terakhir itu ada pempek. Sini saya menggunakan scroll view. Nah, ini horizontal scroll view. Jadi kalau horizontal scroll view itu kita nyekrolnya bisa ke samping seperti ini. Tuh. Bisa di scroll ke samping. Oke, kemudian kita langsung aja untuk ke Java-nya dulu. Login Food Court ini. Yang menu food. Nah, di sini untuk image 1 2 3 4 5 6-nya saya beri ID. Yang pertama itu yang tadi itu yang snack itu jadi food, yang bakso-bakso, yang fast food jadi camilan. Kemudian kopi itu ada kopi. Kemudian minuman dingin itu ice, dan yang untuk pembayarannya itu pay. Nih. Ya. Oke, sampai gambar ke-6. Nah, kemudian untuk yang login food court. Nah, ini Java-nya untuk yang loginnya, yang menu login yang ini. Nah, ini Java-nya. Protect with on create bundle save instance stage. Nah, kemudian saya mau langsung aja jelasin menampilkan lah isi-isi dalamnya. Nah, ini ketika kita ngeklik menu bakso yang menu bakso yang ini, yang menu bakso yang ini. Nah, nanti
di aplikasinya setelah di run akan tampil seperti ini. Tuh. Kemudian ada menu snack. Nah, di sini saya menggunakan scroll view ya. Jadi dia itu bisa di scroll sampai ke bawah tuh. Sampai ke bawah macam-macam snack yang ada di Aisyah Food Court ini. Kemudian payment di sini saya masih menggunakan dua pilihan, bisa bayar lewat Dana, bisa bayar pakai GoPay. Kemudian ada lagi menu kopi. Di sini saya pakai scroll view juga. Kopi hitam, cappuccino, gula aren, luwak, kopi matcha, dan kopi susu. Kemudian setelah itu ada lagi fast foodnya. Nih, saya pakai scroll view juga. Ada burger biasa, big burger, Italian pizza, pizza mozzarella, kentang goreng, dan ayam goreng. Nanti jelasnya saya akan run aplikasinya supaya terlihat dengan jelas. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini untuk yang loginnya tadi. Terus minuman. Oke, yang minuman dingin. Di sini ada minuman kemasan, es boba, es cendol, es buah. Nah, di sini saya menggunakan scroll view juga. Nih, seperti yang tadi itu. Sama semua menggunakan scroll view. Untuk apa? Untuk bila mana nanti kita akan menambahkan menu. Nah, itu jadi bisa di scroll ke bawah. Ini saya di sini masih menyediakan 6 menu. Nanti bisa kapan saja ditambah apabila project ini akan terus berlanjut. Oke, jadi sekian aja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Oh ya, sebelumnya saya mau menampilkan juga untuk build Gradle modulnya ini, implementasinya ini. Nah, oke. Kemudian setelah ini saya lanjutkan ke proses runnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan yang barusan. Di sini saya mau ngeran aplikasinya di handphone saya. Di sini sudah connect menggunakan USB debugging. Kemudian langsung aja saya run ya. Saya run di handphone saya. Oke, masih proses. Nah, di sini tampil ya. Sama kayak yang tadi. Nah, di sini tampil. Ini untuk menu loginnya ada username, password, dan login. Di sini kita isi aja nama saya. Passwordnya 123 saja. Kemudian login. Nah, di sini menunya tampil seperti yang tadi. Yang pertama itu ada search bar-nya tadi, bisa kita gunakan nantinya untuk mencari menu makanan yang kita inginkan. Dan di sini ada menu snack, kita klik aja. Di tampilannya seperti ini, masih sangat sederhana dan nanti akan terus saya kembangkan agar menjadi aplikasi yang lebih menarik dan layak. Kemudian ada bakso. Sini ada fast food atau makanan cepat sajinya. Kemudian ada menu kopi-kopian yang tersedia di Aisyah Food Court. Kemudian ada minuman dingin, ada minuman kemasan, es boba, es cendol, es buah, es campur, dan es teh. Kemudian yang terakhir itu ada payment atau pembayaran. Di sini saya baru menambahkan 2 pembayaran aja karena menurut saya 2 pembayaran ini atau pembayaran non tunai ini, cashless ini, yang paling sering digunakan oleh mahasiswa yaitu Dana dan GoPay. Jadi rencana saya ke depannya akan terus mengembangkan aplikasi ini dan nantinya akan bisa
menggunakan pembayaran secara cashless atau non tunai di Aisyah Food Court. Ini project saya. Ini yang login tadi, dan ini menu makanannya. Nih. Oke, terima kasih. Bila ada